Nah, maka kaitannya dengan pembahasan ini apa? Famal bal idza kana syai' haqqun li umumil muslimin. Ketika kau menghendaki agar yakni jangan sampai kau mencintai, jangan sampai dikarenakan bentuk cintamu kepada kaum muslimin yang lain, kau tidak ingin agar kaum muslimin tersebut hilang atau dirampas haknya. Oke. Nah, apalah lagi kalau hak tersebut yang dirampas adalah bukan milik satu orang individu kaum muslimin, tapi milik umat secara keseluruhan. Harusnya seorang yang beriman, dia akan sangat menjaga hak umat ini. Tuh, karena bukan hanya milik satu mukmin, milik satu mukmin kita jaga. Kita nggak mau zalimi. Kita menjaga agar jangan sampai dirampas darinya. Kenapa? Itu hak dia. Apalagi hak tersebut milik keseluruhan kaum muslimin. Bayangkan hal itu. Ini maksudnya analogi yang coba disampaikan Syekh Hafizahullah. Maka semua hak yang dimiliki negara adalah hak warga negaranya juga. Dengan ini maka diantara makna mencintai negeri adalah menjaga fasilitas umum, hal-hal yang menjadi milik negara, dan juga tidak merusaknya, mengotorinya, apalah lagi berkhianat dan mengambilnya untuk kepentingan dan keuntungan pribadi. Seperti pengkhianatan jabatan dan wewenang, seperti penggunaan jalanan umum untuk membuka lapak-lapak dagang pribadi. Tuh, ente pikir itu nggak diurus di akhirat nanti, bro? Juga jalanan nih ente gebrak pakai balai, terus ente gelar di situ ikan seger dari laut. Juga, wow, udah tinggal setengah tuh jalanan. Kau kira tidak ada kekuasaan, tidak ada manusia yang menegurmu, tidak ada yang memintai pertanggungjawabanmu di dunia. Kau kira ini di akhirat nanti jadi fine, akan lewat begitu aja? Memperluas tanah kepemilikan pribadi sehingga memotong hak yang menjadi milik orang lain atau milik umum. Ya, ente ngembat sejengkal nih, ditimpa nanti dari 7 lapis bumi di akhirat. Apalagi yang ente embat adalah berhektar-hektarnya negara. Sebagaimana diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim rahimahullah dengan sanadnya dari Sa'id bin Zaid, Rasul bilang sallallahu alaihi wasallam, man yaqtata'a shibran min al-ard zulman, barang siapa yang ngembat sejengkal tanah di muka bumi, sejengkal nih, zulman tapi dengan cara yang zalim, tawwaqahullahu iyyahu yaumal qiyamah, maka Allah akan timpakan tanah tersebut di hari kiamat nanti kepadanya. Apalagi yang ditimpain bukan cuma sejengkal, bro, tapi sehektar, 2 hektar. Famabal man yaqtata'a ardan lil ummah, dan kemudian bukan milik seorang tapi milik umat secara keseluruhan, maka dosanya lebih besar. Bye-bye yang buka lapak di trotoar, bye-bye. Trotoar punya umat. Jangan ente hajar buat lapak dagang ente sendiri, jangan. Diriwayatkan Imam Muslim, hal ini ditegaskan pula di dalam banyak hadis. Poin ini nih, untuk amanah, menjaga amanah sebagai bentuk kecintaan kita kepada negeri kita, kepada kaum muslimin secara keseluruhan. Karena sekecil apapun hal tersebut itu adalah milik bersama dan milik umat, dan akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan Imam Muslim dengan sanadnya dari Uday bin Amr al-Kindi radhiyallahu anhu, ia berkata, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam, man ista'malna minkum ala amalin, barang siapa di antara kalian yang kami berikan sebuah tugas, sebuah jabatan, fakatamana makhitan, kemudian dia sembunyikan dari kami makhit, sebuah jarum dia embat, kalaupun yang diembat ini cuma barang kayak jarum doang, makhitan, fama fauqah, atau lebih besar dari itu, kana ghululan, maka hal itu menjadi harta zalim yang akan dituntut nanti di hari
ya'ti bihi yaumal qiyamah, yang akan didatangkan perhitungannya di hari kiamat. Faqama rajulun minal ansar, tiba-tiba berdiri seseorang dari Ansar, aswad, begitu hitam kulitnya, ka'anni anzur ilaih, seolah-olah aku masih ingat, masih lihat dia sekarang. Kata Uday bin Amr al-Kindi yang meriwayatkan hadis. Berdirilah seorang dari Ansar berkulit hitam, dan kemudian dia berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aqbil anni amali, ya Rasulullah, ambil kembali jabatanku." Langsung dibalikin jabatannya. Yani aruddu wazifati. Aku kembalikan nih tugasku kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Oh, malak? Kenapa ente ini? Ada apa denganmu?" Maka orang tersebut berkata, "Sami'tuk taqul." Aku mendengar barusan kau berkata, kata wa kata, demikian. Mengancam orang yang mengambil amanah yang harusnya dia tunaikan. Kemudian Rasul pun berkata, "Wala aquluhul an." Ya, dan aku tambahkan lagi sekarang, aku tegaskan lagi. "Man ista'malnahu minkum." Barang siapa di antara kalian kami berikan kuasa, kami berikan tugas, ala amal, atas sebuah kerjaan, falyaji biqalilih wa katsirih. Maka agar dia tunaikan semuanya, baik besar ataupun kecilnya. Fama utiya minhu ukhidh. Yang diberi baginya ambil. Yang kami memang beri baginya gaji, nah itu ambil. Wa manuhiya anhu, dan yang memang bukan hal yang diberi kepadanya, intahi, maka tinggalkan. Ya. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam menegaskan hal demikian. Lihat betapa seorang mukmin yang meyakini hari akhir, menghiraukan keselamatannya di akhirat, justru malah takut dan mengembalikan tugasnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan malah ngejar jabatan, bukan malah nyalonin diri. Awas, serem nggak kalau memang mereka beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, ya. Dan memang di dalam syariat Islam, ya, Rasul berkata sallallahu alaihi wasallam, "Nahnu la nu'ti hadzal amra man sa'ala." Sesungguhnya kami tidak memberikan jabatan ini kepada seseorang yang memintanya. Orang minta jabatan malah nggak dikasih. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahul musta'an. Diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dengan sanadnya dari Ma'qil bin Yasar al-Muzani radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ma min 'abdin yastar'ihi ar-ra'iyyah." Tidaklah seorang hamba pun Allah berikan kepadanya rakyat yang dia kuasai. Yamutu yauma yamutu wa huwa ghashun li ra'iyyatihi. Kemudian hamba tersebut mati. Dan pada saat dia mati, dia berada dalam keadaan ghash, yakni tercatat banyak menipu rakyatnya, illa harramallahu alaihil jannah. Kecuali pasti ini orang Allah haramkan atasnya surga. Serem banget. Tidaklah seorang hamba kami berikan kuasa atas sebuah rakyat, kemudian dia mati pada saat ajalnya datang, dan tercatat ia ternyata sebagai orang yang banyak menipu rakyatnya, kecuali pasti kami haramkan atasnya surga. Ya. Dan di dalam riwayat lain, kami berikan dia kuasa atas sebuah rakyat, kemudian dia mati, falam yuhitha binasiha, dan dia tidak memperlakukan rakyatnya dengan cara yang nasihat. Nasihat ingat tadi apa? Tidak memenuhi hak-hak rakyatnya. Illa lamma yajid rihatal jannah. Kecuali pasti dia takkan menemukan aroma surgawi. Allah, aroma surgawi ini tercium dari 40 tahun perjalanan. Orang yang aroma surgawinya saja tidak mencium, maka dia lebih jauh daripada surga, daripada 40 tahun perjalanan. Ma'azallah. Dan kemudian diriwayatkan Imam Muslim rahimahullah, Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Ma min amirin yali umural muslimin, thumma la yajhadu lahum wa yansahu lahum illa lam yadkhul ma'ahum al-jannah." Tidaklah seorang penguasa yang menguasai perkara kaum muslimin, namun kemudian ia tidak berjuang bagi para kaum muslimin, tidak juga menasehati kaum muslimin, kecuali
tidaklah ia dapat memasuki surga bersama para kaum muslimin. Tuh, serem nggak no puasa? Ya, hadis-hadis demikian dan semisalnya masuk ke dalamnya para penguasa, aparat, pejabat, dan juga masuk rakyatnya. Masing-masing memiliki kadar amanah dan kepemimpinan masing-masing. Kalaupun dia sebatang kara di muka bumi, ya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah penguasa dan setiap kalian bertanggung jawab akan apa yang dikuasakan atasnya. Kalaupun dia bersendirian, iya. Suami, dia bertanggung jawab atas istrinya dan anaknya. Istri, dia bertanggung jawab atas apa? Rumah suaminya dan harta dan anak-anaknya juga. Kalau dia jomblo, dia bertanggung jawab atas siapa, Ustaz? Dia bertanggung jawab atas matanya, tangannya, kakinya, kemaluannya, kemana dia bawa. Kullukum ra'in, setiap kalian adalah penguasa dengan kadarnya masing-masing. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dikuasakan pada kalian. Ya, itu sebagaimana di hadis Imam Bukhari dan Muslim dengan sanadnya dari Ibnu Umar. Maka di antara makna cinta negeri adalah ketika kau penuhi semua bentuk amanahmu pada negeri ini sebatas kemampuanmu, walaupun hanya seutas jarum, namun kau ketahui ini adalah milik negeri, maka tunaikan, kembalikan kepada negerimu. Ya, tayyib. Itu dulu yang kami sampaikan sampai bab 3. Insyaallah di minggu ini dapat kita selesaikan sampai bab 12 ya, apabila Allah izinkan. Allahu 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 Allahu